Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Mana Rema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar renungan Mana Rema. Urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya kebenaran firman ini menjadi berkat yang terus mengingatkan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan hidup dalam jalan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema jangan acuh. Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kitab Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Tuhan itu murah, tapi Tuhan bukan Tuhan yang murahan. Tuhan itu penuh kasih, tapi juga tegas. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan orang fasik terus-menerus melakukan kejahatan. Penghukuman Tuhan pasti tiba. Sefanya pasal 1. Nah, kalau kita perhatikan perikop di atas ayat 1, dikatakan seruan untuk bertobat. Tetapi di pasal 2 ini kita lagi-lagi melihat kasih setia Tuhan dan kesabaran hatinya. Sebelum Tuhan melaksanakan hukumannya, sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Tetapi jika kesabaran Tuhan ini diacuhkan, maka murka Tuhan yang bernyala-nyala itu akan datang dan mereka akan dihalau seperti sekam yang tertiup. Firman Tuhan menyebut Yehuda sebagai bangsa yang acuh tak acuh, bangsa yang tegar tengkuk dan keras hati. Selama ini mereka memandang peringatan Tuhan itu dengan sebelah mata atau menganggap enteng. Bahkan mereka berulang kali membunuh nabi Tuhan. Sekiranya utusan Tuhan ini menyampaikan pesan yang tidak sesuai dengan kehendak mereka. Membunuh nabi Tuhan zaman sekarang bukan dengan senjata, tapi dengan mematikan suara atau pesan yang disampaikan. Nah, kali ini mereka tidak boleh acuh tak acuh. Mereka harus membuka telinga untuk mendengar pesan Tuhan. Kalau tidak, hukuman dan murka Tuhan yang menyala-nyala pasti akan menyapu habis mereka, seperti kengerian yang diceritakan dalam Sefanya pasal 1. Kita jangan acuh tak acuh terhadap pesan Tuhan, sebab sesungguhnya itulah yang akan menyelamatkan kita dari murka Tuhan. Mengacuhkan pesan Tuhan sama dengan memandang ringan atau menghina Tuhan. Nah, sungguh keterlaluan Bapak Ibu Saudara sekalian jika manusia sampai memandang rendah Tuhan. Seorang seperti ini jelas akan tertimpa murka Allah. Ada banyak orang Kristen yang masih acuh tak acuh terhadap pesan Tuhan. Mereka menganggap diri mereka sudah cukup baik, saleh dan rohani. Mereka selalu menganggap bahwa pesan Tuhan itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Mereka terjebak dalam kesombongan rohani. Akibatnya, mereka selalu mengeraskan hati terhadap suara Tuhan. Mereka memiliki kebenaran sendiri. Mereka tidak mau berubah. Orang yang tegar tengkuk seperti ini akan ditimpa murka Tuhan. Hidup mereka bagaikan sekam yang tertiup. Penulis surat Ibrani berkata dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini,
ketika setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memiliki hati yang lembut untuk menerima firman yang berkuasa menyelamatkan kita. Yakobus berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Salomo mengingatkan kita dalam Amsal 13 ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2023 ini kita jangan lagi acuh kepada pesan Tuhan, tapi Roh Kudus menolong kita, memampukan kita menangkap pesan Tuhan dengan benar, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan dengan benar juga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Roh Kudus menolong dan terus mengingatkan kami agar pesan apapun yang sampai kepada kami tidak sekali-kali mengacuhkannya, karena pesan itu adalah kehendak yang Tuhan sampaikan untuk keuntungan kami, untuk keselamatan jiwa kami. Berkati semua yang sedang mendengar kebenaran firman-Mu, dan berkati kami semua yang ada, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama beroleh berkat daripada Tuhan. Sebentar kami lanjutkan aktivitas kami dalam bekerja, melayani. Kami mohon berkat Tuhan menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.